Mengistilahkan anak yang lahir sebenarnya tidak diharapkan lahir. Iya. Waktunya kita bicara. Halo, sahabat Ombudsman, waktunya kita bicara. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu hebat di Sulawesi Tenggara. Ada Bapak Dr. Najib Hussein. Selamat sore, Pak. Sore. Najib. Dan di sebelah kanan saya juga ada aktivis NGO di Sulawesi Tenggara, Bung Kisran. Gimana kabar? Baik. Bung Kisran? Baik, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira sore ini kita akan ngobrol terkait beberapa hal yang ada kaitannya dengan Komisi Informasi Publik Sulawesi Tenggara. Karena saat ini sedang dilakukan proses seleksi untuk Komisioner KI Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2025. Ini adalah komisioner untuk yang kedua kalinya. Yang sebelumnya pernah dilakukan seleksi untuk masa bakti 2017-2021. Nah, di sini sore ini kita dua orang ini adalah pelaku sejarah di dalam terbentuknya KI di Sulawesi Tenggara, baik pada periode pertama maupun saat ini. Yang pertama Pak Kisran ini, beliau sebagai salah satu tim sel di seleksi KI periode pertama. Tapi sebelumnya kita ngobrol terkait dengan tugas Pak Kisran dari sekarang. Saya dengar udah di KPA ya, dari menjadi pengurus Dewan Nasional. Untuk periode keberapa itu Pak Kisran? Ya, terima kasih Mas. Saya di KPA itu sudah 3 kali jadi Dewan Nasional. Oh begitu, baru mendungnya baru sekarang nih. Iya. Pernah 2005, 2008 dan 2009, 2013. Oh gitu. Sekarang 2009, 2013, 2016, 2020 dan 2021 sampai 2025. Jadi ini untuk Dewan Nasional yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Oke. Isu-isu yang ada di KPA apa yang sekarang menjadi sorotan? Kalau KPA tetap pada isunya dari dulu sampai sekarang tentang reforma agraria sejati. Bagaimana restrukturisasi dan kepemilikan tanah itu diberikan kepada rakyat. Iya. Ini diskusi agak berat ini. Berat Kayaknya sekali. bisa kita kupas. Nanti Pak Kisran bisa hadir kembali ke sini. Kita coba ulik terkait dengan tugas KPA dalam mengawal reforma agraria di nasional dan di Sulawesi Tenggara. Ya, saya kira salah satu yang dulu pernah kita lakukan, saya salah satu tim gugus tugas reforma agraria di Sulawesi Tenggara. Itu 2018, 2019. 2019-2020 saya tidak masuk lagi karena saya harus kasih ke yang lain. Kegiatan lain apa selain di KPA? Kegiatan lain ya masih di Puspaham dengan mengurus selain mengurus seperti di Ombudsman, pelayanan publik, demokrasi, masih juga KI dan juga masih masalah-masalah isu-isu terakhir ngurus SP4N ya? Itu ya, span lapor. Ya, tahun lalu kita fokus garap SP4N. Ya, 19 bulan itu. Iya, oke. 19 bulan. Itu ada forum yang sempat kita bentuk pada saat itu. FP3. FP3, oke. Forum Pegiat Pelayanan Publik. Saya kira itu bisa kita sama-sama bisa dorong untuk sebagai pengawas pelayanan publik bersama dengan masyarakat sipil. Harapannya itu Mas, ketika dibuat waktu itu. Oke. Kita beralih ke Pak Dr. Najib Hussein. Saya panggil saya Bung Najib. Ya, siap. Pak Doktor lah. Iya. Ini beliau kalau di Sulawesi Tenggara itu beliau sebagai salah satu pengamat politik
yang lagi Iya. naik daun begitu ya. Iya. Apa kegiatan selain di mengajar Pak Najib? Iya, kegiatan selain mengajar, kami berupaya untuk memotivasi mahasiswa untuk punya perhatian besar terhadap kelompok-kelompok marginal. Iya. Salah satu yang kami rintis hari ini adalah bagaimana adik-adik mahasiswa itu membuat semacam kelompok-kelompok yang bisa memperjuangkan hak-hak politik bagi teman-teman disabilitas. Untuk kelompok marginal? Iya. Jadi salah satunya adalah pemilih-pemilih disabilitas yang selama ini kurang mendapat perhatian. Apakah sering diskusi dengan kelompok-kelompok disabel itu, Pak Najib? Ya, 2 bulan terakhir ini kami sudah mulai mulai melakukan pendekatan dengan teman-teman disabilitas yang 2024 nanti punya hak pilih. Jadi kelompok disabilitas yang termasuk pada pemilih pemula. Ini berarti terkait dengan bagaimana membangun kesadaran publik dan partisipasi publik dari kelompok disabel ini dalam hal pemilu 2024 iya, nanti ya. Iya, karena difabel ini kan punya hak suara. Betul. Yang selama ini mereka merasa bahwa mereka tidak pernah diterpa oleh berbagai informasi tentang pemilu itu sendiri. Dan ini pun kita sudah sampaikan kemarin hasil riset yang kami lakukan kepada teman-teman di penyelenggara pemilu di Kota Kendari. Seperti ini kondisi di Kota Kendari. Apakah yang didiskusikan hanya terkait dengan hak-hak politik saja di pemilu atau hak yang lain? Karena dalam pandangan Ombudsman sebenarnya selama ini kita lihat di penyelenggara pelayanan publik itu masih kurang awareness-nya, perhatiannya kepada kelompok-kelompok disabel. Akses masuk ke gedung misalnya, kemudian fasilitas-fasilitas layanan terkait dengan bagaimana memprioritaskan mereka menjadi kelompok yang harus diprioritaskan dalam pemberian layanan itu masih perlu didorong. Iya, kami untuk sementara lebih fokus di aspek politik. Karena mengingat bahwa kita berharap pemilu itu pemilu yang betul-betul yang tidak bias disabilitas dan ramah dengan disabilitas. Karena memang di berbagai sektor itu masih sangat lemah. Misalnya persoalan proses pembelajaran selama COVID ini, kita melihat bahwa pemerintah kurang memberikan sebuah pesan-pesan tentang pentingnya protokol kesehatan kepada teman-teman disabilitas. Harusnya konten tentang bagaimana menjaga kesehatan itu harus dibedakan, yang mana untuk teman-teman yang non disabilitas dan yang disabilitas. Dan beberapa riset yang dilakukan oleh mahasiswa kami di komunikasi itu sangat kelihatan bahwa teman-teman yang disabilitas itu sama sekali tidak paham tentang bagaimana protokol kesehatan itu sendiri. Untuk Kota Kendari atau lingkup Sultra? Kami melakukan di Kota Kendari. Baru masuk di Kota Kendari, di deteksi awal di Kota Kendari ya. Iya. Nanti mungkin ke depan bisa direplikasi. Itulah salah satunya sebenarnya. Kita mencoba bahwa Kota Kendari ini sebagai proyek awal kami, lalu kemudian akan berpindah ke 16 kabupaten kota lainnya. Mungkin nanti ke depan juga bisa dikupas di sini, Pak Najib, apa yang sudah dilakukan. Kebetulan kemarin salah satu mahasiswa kami yang masuk 5 besar untuk duta pendidikan itu mengangkat isu itu. Iya. Dan dia masuk sama 5 besar. Menarik sekali nih. Artinya ini juga bagian dari fokus pengawasan kita di Ombudsman dalam hal bagaimana pemberian layanan kepada kelompok disabel oleh pemerintah. Termasuk dalamnya adalah hak politik di dalam pemilu gitu. Kita sekarang melangkah ke diskusi kita terkait dengan terkait dengan Komisi Informasi. Ya. Kita tahu persis bahwa mandat terkait dengan pembentukan Komisi Informasi ini, Pak Najib, Pak Kisran, adalah dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya. Jadi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diberikan wajib untuk membentuk namanya Komisi Informasi Publik dalam hal mendorong, mengawal penyelenggara atau badan publik untuk bagaimana terbuka kepada masyarakat terkait informasi publik yang
yang tidak dikecualikan, gitu. Itu bisa dibuka. Kalau kita review, karena saya bilang tadi di awal bahwa KI ini sebenarnya untuk periode kedua, artinya pada periode pertama berarti sudah terbentuk dan berjalan. Bapak berdua, Pak Kisran sama Bung Najib ini salah satu pendorong dan melahirkan KI di Sultra, begitu. Ya, dapat saya katakan Bapak adalah salah satu pelaku sejarah. Kalau kita review, di mana menurut Pak Kisran dari satu periode yang lalu di 2017-2021 peran KI sebagai satu lembaga publik dalam hal mengawal dan mendorong keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara? Ya, terima kasih, Mas. Sebelum ke sana, mungkin perlu saya menyampaikan beberapa hal. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas bahwa pembentukan Komisi Informasi Publik ini adalah perintah undang-undang. Yeah. Undang-undang nomor 14 tentang Komisi Informasi Publik. Nah, perintahnya itu 1 tahun sesudah terbentuk undang-undang itu 2009 KI pusat sudah terbentuk. Lalu diharapkan di seluruh daerah provinsi itu 2 tahun kemudian, yaitu 2010 sebetulnya sudah harus KIP. KIP di setiap provinsi. Nah, namun sampai pada tahun 2016 kita di Sulawesi Tenggara baru berhasil mendorong. Berhasil mendorong, ya walaupun proses advokasinya, pengawalannya itu dari 2015. Tapi pada puncaknya itu 2016 baru berhasil kami mengumpulkan seluruh stakeholder masyarakat sipil, dari akademisi, bahkan dari DPR. Akademisi ada. Proses itu didorong oleh lembaga Pak Kisran secara kelembagaan atau oleh koalisi di Sulawesi Tenggara? Jadi dulu kebetulan Puspaham itu sebagai anggota POINI Indonesia. Itu sebuah forum informasi publik yang gabungan dari kurang lebih 48 lembaga. Jadi Puspaham salah satunya di dalam, dan POINI ini selalu mengawal lembaga-lembaga ad hoc dalam setiap seleksi. Nah, POINI bersama Indonesia Parliament Center. Singkatnya pada saat itu terbentuklah tim sel dan kemudian diseleksi. Sebelum ke sana kami dulu banyak bikin dulu diskusi publik, bikin tim-tim. Proses itu dilakukan lah. Itu proses kecil dilakukan. Koordinasi para pihak itu dilakukan. Kita buat dulu koalisi masyarakat sipil untuk keterbukaan informasi yang disebut Komasi KIP Sulawesi Tenggara. Kemudian kita buat roadmap. Nah, dalam komasi itu sendiri kami buat lagi tim kecil. Tim kecil termasuk mengusulkan tim sel, termasuk menawarkan RKA supaya Pemda provinsi itu mau. Jadi lobbynya itu dari Diskominfo. Itu cukup panjang ya? Panjang sekali. Diskominfo ke Sekda, kemana-mana. Sekda provinsi. Dari proses panjang itu kemudian lahirlah Komisi Informasi Publik tahun 2017 dari seleksi 2016, begitu ya? Nah, saya sendiri waktu itu tim sel yang berasal dari unsur KIP pusat. Mewakili KIP pusat. Bang Najib dari perguruan tinggi dan Inal masyarakat sipil, jurnalis. Zainal, kemudian Pak Saimu Alwi, dan Kusnadi. Dan Pak Kusnadi mewakili Infocom. Pak Saimu dari pemerintah, Pemprov, dari asisten tiga pada saat itu ya. Dan dalam proses selanjutnya kemudian lahirlah 5 komisioner, begitu. Nah, dari 5 komisioner itu dari perjalanan kemudian ada yang mengundurkan diri, begitu kira-kira. Mungkin Pak Kisran bisa mereview. Sebetulnya ini pekerjaan yang belum selesai ketika itu, karena sebenarnya baik POINI Indonesia, IPC, ICW dan Puspaham waktu itu berkomitmen untuk melakukan asistensi, termasuk membuat regulasi misalnya terkait dengan asistensi kepada KIP baru. Kenapa itu tidak dilakukan? Kami berkomunikasi hampir semua KIP, dan transitnya waktu itu masih biasa main-main ke
Walhi maupun Puspaham. Oke. Dan kami ajak. Oke. Namun sepertinya kami melihat semacam ada apa namanya miskomunikasi di internal komisioner itu sendiri. Jadi agak susah dikonsolidasi. Nggak pernah kasarnya nggak pernah solid lah mereka secara tim sebagai komisioner. Ya, menurut pandangan Pak Najib terkait dengan itu, apakah ada yang bisa direview terkait dengan KI pada periode pertama? Ya, memang KI di Sultra itu lahir dari sebuah proses yang sangat panjang. Kita ingat sejak 2008 kita sering diskusi, berdialog, apa yang harus kita lakukan agar KI di Sultra itu juga bisa berdiri. Dan KI di Sultra ketika berdiri 2017 itu pun bukan sebagai komisi informasi di Indonesia yang masuk dalam kategori cepat, malahan dia masuk dalam kategori yang paling lambat juga, paling lambat juga. Iya, terbentuknya. Dan harapan kita sebenarnya dengan sebuah seleksi, kalau saya sih menganggap itu adalah salah satu seleksi yang ideal. Karena alhamdulillah saya beberapa kali menjadi tim seleksi dan saya merasa bahwa seleksi di 2016 hampir tidak ada celah menurut saya, sehingga tidak terbayang bahwa 13 terbaik yang kita keluarkan 2016 itu kemudian ternyata tidak memenuhi apa yang menjadi ekspektasi kami sebagai tim seleksi. Kami sadar bahwa proses 2016 kemudian dilantik 2017 yang dilakukan itu memang masih ada celah yang pada saat itu saya tidak tahu apakah kita tidak pikirkan atau memang itu salah satu celah sebenarnya bahwa KI itu seharusnya sudah didukung oleh Pergub. Jadi tidak ada peraturan gubernur yang mengawal berjalannya. Jadi pada saat terbentuknya KI pada saat itu peraturan gubernur belum ada. Belum ada. Apakah sekarang sudah ada? Pergub itu alhamdulillah sekarang sudah tinggal masuk pada tahapan terakhir. Dan kita berharap sebenarnya tahun ini Pergub bisa keluar. Makanya harapan kami mungkin teman-teman juga bisa membantu agar supaya Pergub itu bisa. Kendalanya ada di mana sampai Pergub berlarut begitu? Saya tidak tahu karena itu adalah tugas dari KI sebelumnya. Kami tidak tahu itu adalah tugas KI sebelumnya dan seharusnya itu adalah sebuah hal yang harus dituntaskan oleh KI. Karena itu menjadi satu regulasi, menjadi payung. Iya. Kalau Pergub tidak ada artinya juga KI itu sebagai sebenarnya. payung dan dalam KI melakukan kerja-kerja di Sulawesi Tenggara Itu yang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami berkomitmen untuk terus mengawal karena disadari KIP di Sultra itu ya masih sangat baru dan awam terhadap harus dia beradaptasi. Ya, kalau umur baru 5 tahun 5 tahun itu berarti kalau anak sekolah itu belum masuk TK Pak Kis. Jadi jadi harus betul-betul dikawal. Ini bukan 5 tahun, 0 tahun memang waktu itu, 0 tahun. Jadi kami memang berkomitmen dan saya di zaman Gubernur Nur Alam, saya mengajak komisioner. Terus ada PLT Pak Teguh Setiabudi itu saya ajak juga teman-teman komisioner. Terus Pak Ali masih terpilih, saya masih ajak juga. Ayo. Sampai kalau tidak salah di awal pandemi sempat saya diskusi dengan ketua komisioner KIP dan kami diskusi lama di kantor. Saya meminta inventarisasi masalah yang dihadapi. Ya, sebenarnya lahirnya KI itu ada ekspektasi yang cukup besar gitu dari masyarakat sipil atas terbentuknya KI ini bisa membuka ruang komunikasi dan keterbukaan informasi publik di masyarakat. Kenapa ekspektasi kita sangat besar? Jadi sebelum ada KI di Sultra, teman-teman di salah satu ormas itu sudah melakukan proses persidangan. Tapi melalui KI pusat. Iya, karena belum ada KI daerah, Yang lucu adalah ketika KI sudah ada, tidak pernah satupun dilakukan persidangan. Tidak pernah dilakukan sidang sengketa. Apakah karena tidak ada yang melapor atau belum ada perangkat untuk melakukan itu? Dua-duanya sepertinya. Jadi KI komisioner ini tidak didukung dengan perangkat
yang memadai dalam hal menjalankan tugas-tugas sebagai komisioner Komisi Informasi Publik. Begitu kira-kira ya? Ya. Kenapa itu belum dilakukan? Karena salah satunya adalah peraturan gubernur yang belum tuntas. Jadi gantungannya belum jelas nih. Gitu. Sehingga itu membuat KI sedikit mengambang. Ya, layu sebelum berkembang. Kalau saya sih mengistilahkan anak yang lahir sebenarnya tidak diharapkan lahir. Iya. Tapi ini komitmen kita saya kira untuk tetap mendorong KI tetap bisa tegak berdiri dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Begitu kira-kira, Pak Kis? Ya, walaupun sebagai ketua tim seleksi hari ini saya rada-rada agak pesimis juga melihat misalnya kalau kita lihat dari indikator pendaftar 2016 pendaftar itu ada 39. Yang lolos. Pendaftar 93. Ya. Kemudian yang lolos 32 dan 98 pada saat itu. 93 pendaftar dan yang lolos 39. Sekarang yang mendaftar hanya 35 orang. 35 yang lolos 22. Berapa? 22. Cukup jauh juga. Cukup jauh memang. Cukup jauh. Apakah itu menunjukkan bahwa KI dianggap tidak menarik bagi aktivis di Kendari atau seperti apa? Saya kira kalau kita berkaca dari proses awal ketika Ombudsman dibentuk, saya ingat persis tahun 2004 ketika Ombudsman itu start awalnya cukup bagus, itu sangat menentukan sampai hari ini. Sehingga ekspektasi masyarakat itu cukup besar terhadap Ombudsman. Beda halnya dengan KIP, sama sekali tidak ada gaung. Justru memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Najib tadi bahwa ini seperti anak yang tidak diharapkan, tidak diharapkan untuk lahir. Ya, bisa jadi mereka sebagai anak haram sebetulnya. Jangan bicara begitu, Pak Kis. Ya, karena begini, pemerintah itu setengah hati memang dalam membentuk karena melihat reaksi atau aspirasi dari masyarakat sipil. Tapi faktanya Pergub itu kan sementara dibuat gitu. Itu belum ada jaminannya karena Pergub kan ini baru sekarang. Setelah berlalu periode mereka yang lalu itu sampai sekarang pun sejak itu baru ini baru bersifat draft. Sekarang baru bersifat draft dan harusnya itu kan ketika mereka terpilih periode lalu itu yang harus itu garapan pertama. Garapan pertama. Prioritas program kerja prioritas. Jadi saya khawatir ini kalau diputar-putar juga di komisioner baru dan mereka tidak pandai berkomunikasi di pemerintah provinsi, saya kira akan mengulangi hal yang sama 4 tahun yang lalu. Menurut Pak Najib, untuk komisioner baru nanti yang terbentuk, apa yang harus dilakukan? Prioritas kerja apa yang dilakukan supaya KI itu bisa bekerja, KI itu bisa fungsional, KI itu tidak mati suri? Iya, yang pertama sudah pasti menuntaskan supaya Pergub itu bisa terbit. Bisa terbit. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun sinergitas antara KI dengan pemerintah daerah. Jadi jangan kemudian juga KI yang lahir itu ngontot-ngontotan dengan pemerintah daerah, menganggap pemerintah daerah itu sebagai lawan mereka. Tapi bagaimana membangun sinergitas yang sehingga kemudian mereka nanti bisa menghidupkan PPID di setiap OPD yang ada. Dalam mandat undang-undang, KI itu berperan sebagai pendamping konsultan untuk bagaimana melakukan penguatan dan kesadaran kepada badan publik untuk membentuk namanya PPID. Pejabat yang bertanggung jawab terkait dengan informasi daerah publik. Kemudian yang kedua, memiliki mandat untuk menyidangkan sengketa informasi publik, sengketa informasi yang digugat oleh masyarakat atas ketidakterbukaan informasi publik oleh badan publik, kan begitu? Itu sebenarnya peran utamanya sebenarnya adalah bagaimana mendorong dulu kesadaran badan publik ini untuk bersama-sama membentuk PPID, kemudian membuat kriteria dan
klasifikasi informasi mana yang dikecualikan dan informasi bisa dibuka. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa langkah pertama bagaimana membangun sinergitas dulu dengan pemerintah daerah. Kalau itu kemudian terjalin, ya dia bisa masuk kepada program-program kerja yang lebih spesifik. Sehingga kita berharap sebenarnya 5 yang terpilih nanti itu betul-betul adalah mereka yang punya kinerja dan kualitas yang terbaik lah, yang kemudian bagaimana KI ini bisa berjalan secara normal. Pak Najib yakin bahwa dari 22 orang itu akan lahir 5 orang komisioner yang handal dan mampu untuk mengemban beberapa mandat yang bisa dilakukan itu. Yakin dari 2? Iya, kita tetap harus optimis. Kita tetap harus optimis walaupun saya katakan tadi dari pendaftar memang agak kurang. Mudah-mudahan kekurangan ini bukan kemudian kurang dari segi kualitas. Kuantitas mungkin kurang, kualitas tidak kurang. Makanya kami berusaha bagaimana dalam setiap tahapan itu betul-betul dilewati dengan proses yang profesional. Mulai kemarin dari tahapan administrasi. Ketika tahapan administrasi, salah satu faktor besar yang menyebabkan gugurnya 13 orang peserta itu, 12 orang gugur itu karena persoalan umur. Jadi umur itu sudah diatur dalam Perti dan diatur juga dalam Undang-Undang nomor 8 itu mengatur tentang bagaimana umur 35 minimal untuk masuk menjadi anggota KI. Apa yang bisa dilakukan oleh panitia seleksi Pansel Komisioner KI untuk 2021-2025 ini sehingga masyarakat betul yakin bahwa ini akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian keterbukaannya betul dijaga, minimal seperti tahun lalu ketika konsultasi publik itu dibuka sehingga publik bisa lihat, publik bisa tahu dan track recordnya bisa kelihatan begitu. Apa yang disampaikan pada saat itu dan apa yang dilakukan nanti setelah menjadi KI itu menjadi tanggung gugat. Kira-kira bisa dibuat mekanisme seperti itu? Iya, pengumuman untuk tes potensi kan akan dilaksanakan di hari Senin nanti. Pengumuman selama 3 hari, lalu kemudian 14 hari berikutnya itu masuk pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Itulah waktunya masyarakat. Itu salah satu ruang yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menanggapi calon-calon komisioner yang lolos tes potensi kemarin. Tapi refleksi 5 tahun yang lalu, apakah tanggapan masyarakat itu dimanfaatkan nggak Pak Gisran? Kalau menurut saya tanggapan masyarakat kadang-kadang itu tidak. Partisipasi masyarakat memberikan tanggapan itu? Ya, tidak efektif juga, tidak efektif dan tidak menyeluruh. Nah, kami sebenarnya kemarin ada tools dari beberapa lembaga itu termasuk Puspaham. Kami melakukan tracking terhadap rekam jejak terhadap para calon dan hasilnya itu kami rekomendasikan ke Timsel. Tapi itu hak masyarakat, saya kira boleh saja Pak Kis. Boleh. Dia maksudnya bisa. Ini akan dilakukan oleh Puspaham. Kalau itu Puspaham, nanti kami berkoordinasi dengan Timsel. Ya harapannya ya ada beberapa informasi juga yang kami butuhkan, misalnya terhadap CV, terhadap makalah. Itu penting kita tracking untuk menggali sejauh mana pemahaman terhadap mereka dan bagaimana kami bisa tahu interaksi terhadap masyarakat sekitar. Pertanyaannya, apakah CV dan sebagainya itu adalah bagian dari informasi yang dikecualikan untuk tidak dibuka di publik atau itu bisa dibuka ke publik? Ketika misalnya dari Puspaham katakan mau mengakses dari 22 yang lolos atau berapa yang lolos nanti setelah tes tertulis ini itu mau diakses untuk di tracking. Nah, itu terbuka nggak? Kalau pengalaman yang lalu sepanjang itu data sudah masuk di Timsel itu menjadi ranah Timsel. Nah, ranah Timsel semestinya itu bukan rahasia yang dikecualikan. Misalnya ketika saya melakukan tracking terhadap calon gubernur atau bupati beberapa tempat, kami juga berkoordinasi dengan KPU dan itu bukan informasi yang dikecualikan saya kira karena sebenarnya ini kan membantu kerja Timsel dan memandu juga untuk ke Komisi 1 nanti di DPR. Karena kalau tidak dilakukan tracking seperti itu bagaimana keseharian calon ini ya repot kalau hanya berdasarkan informasi-informasi umum. Saya kira itu. Bagaimana Pak? Ya, kalau 5 tahun yang lalu kan metode yang digunakan memang metode jemput bola dengan bantuan teman-teman dari Ornop
dengan melakukan metode survei. Oke. Jadi bermodalkan alamat teman-teman calon komisioner itu kemudian dijejaki untuk mencari tahu siapa sebenarnya calon komisioner ini. Dan data-data itu kita gunakan sebenarnya pada saat wawancara sebagai penambah CV. Karena biasanya CV tidak lengkap, lalu kemudian dilengkapi dengan informasi-informasi yang lain. Dan menurut saya itu tidak hal yang tidak salah sebenarnya. Itu bagus untuk kemudian kita sebagai tim sel itu bisa lebih mengenal bagaimana karakter dari calon-calon tersebut. Dan itu bentuk partisipasi masyarakat di dalam memberikan masukan kepada tim sel atas jejak rekam calon-calon yang mendaftar di komisioner KI ini. Betul. Dan itu Puspaham sebagai salah satu NGO yang konsen di dalam pengawasan pelayanan publik terkait dengan informasi publik itu mau melakukan itu. Saya berkoordinasi dengan tim sel. Nah seperti apa nanti ya itu sangat tergantung dengan. Kalaupun misalnya di bagian tim sel tidak bersedia, ya kami bisa melakukan tracking mandiri. Nah satu lagi kami yang lalu itu membuat juga namanya uji publik. Di salah satunya di UMK, dan kita undang terhadap 13 orang yang lolos. Kita bikin fakta integritas. Apakah itu akan dilakukan juga di tim seleksi ini? Ya, apa yang ditawarkan oleh Bung Kisran hari ini itu masih menjadi perbincangan kita di tim sel, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa langkah-langkah kemarin itu masih kita bisa gunakan lagi. Karena menurut saya pengalaman 5 tahun yang lalu itu hal-hal yang baik dan bisa menambah kualitas dari calon yang terpilih nanti. Ya, karena kalau kita kemudian hanya pasif menunggu masukan-masukan saran dari masyarakat, memang tidak bisa kita berharap banyak. Walaupun kita sudah menyiapkan saluran-saluran yang ada, sudah ada email, sudah ada nomor handphone yang kami keluarkan, itu sudah tersebar di masyarakat. Hanya kemudian itu yang terjadi, kadang masyarakat kurang senang untuk lebih proaktif dibanding memberikan masukan dan saran. Artinya saat ini tahapan di seleksi itu masuk pada tahapan kedua ya? Ya, kedua. Yang pertama administrasi kemarin. Kemudian yang kedua tes potensi. Dan nanti diumumkan hari Senin. Iya. Beberapa saat yang lalu saya sempat membaca di koran, di media online terkait dengan polemik SK Timsel. Mungkin Pak Najib udah baca ya? Pak Najib udah baca? Saya belum baca. Terkait dengan ada judulnya SK Timsel terhambat di tangan gubernur, hasil seleksi KI Sultra telah diumumkan. Terus pada hari terlalu kecil ini saya tidak bisa baca tanggalnya, ada komentar dari salah satu akademisi dari UMK. Hasil seleksi administrasi KI Sultra dinilai cacat hukum. Ini terkait dengan SK Timsel ini, ada yang bisa dijelaskan? Apakah memang SK-nya terlambat atau seperti apa? Ya, sebenarnya sejak Oktober itu kita sudah dihubungi awal Oktober oleh pemerintah daerah untuk kesediaan menjadi Timsel. Ketiga Timsel yang ada di hari ini sebenarnya itu adalah keluaran dari Pokja. Pokja daerah. Pokja daerah itu sudah dibentuk juga 1 tahun yang lalu. Pokja daerah yang Pokja KI itu? Iya, Pokja KI. IKIP. Karena kebetulan tahun lalu itu diadakan survei indeks kepuasan publik. Indeks kepuasan informasi publik, dan Sultra kemarin masuk 5 besar. Sebagai daerah yang masuk kategori informatif. Dari pijakan itulah yang kemudian ada tawaran untuk kemudian bisa menjadi Timsel dengan proses itu. Jadi Timsel ini sebenarnya sebelumnya adalah sebagai Pokja. Penilaian survei terkait dengan informasi publik yang ada di indeks keterbukaan informasi publik yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan
kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim sel. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah tim SK tim sel itu lahir di Oktober atau di bulan yang sama atau bulan berikutnya? Saya tidak mau berbicara di ranah itu karena itu adalah ranah teknis. Oke. Saya hanya berbicara di ranah hasil. Jadi pada prosesnya SK kita sudah ada. SK kita sudah ada. Persoalannya ada SK. Ya. Ada. Persoalannya sebenarnya hanya sangat teknis sekali. Persoalan kesibukan gubernur yang kemudian tidak ada waktu yang kemudian menyebabkan bisa melakukan penandatanganan SK. Dan kemudian termasuk persoalan anggaran juga menjadi pemikiran kemarin. Tapi pada intinya kita hanya berpikir bahwa di Oktober itu KI sudah selesai. Itu artinya berarti ada ruang yang kosong dan kita tidak menginginkan proses ini tidak berjalan. Makanya kita berharap KI ini akan bisa dituntaskan di 2021. KI ini periode berakhir di 2021. Oktober. Berarti bulan ini sebenarnya KI sudah berakhir. Berarti KI sudah dimisioner. Sudah tidak ada, dimisioner ya. Akan ada kekosongan. Iya, maksudnya KI berakhir di Oktober, berarti November dan sampai sekarang ini KI sudah dimisioner. Iya, makanya di Oktober itu kita sudah buka pendaftaran. Di Oktober kita sudah buka pendaftaran. Itu alasan kenapa di Oktober dilakukan proses seleksi. Itu yang menjadi alasan kami. Dan itu waktunya sangat kasib. Kalau periode lalu harusnya 6 bulan. Seingat saya regulasi harusnya 6 bulan belum berakhir itu sudah proses. Iya, 6 bulan periode lalu memang seingat saya 6 bulan. Cukup panjang memang kami kerjanya waktu itu sama-sama Bang Najib. Jadi ya ini memang masih dibutuhkan kerja keras lah terhadap semua pihak. Bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik ini bisa menjadi kebutuhan masyarakat. Karena ini kan bukan hanya kebutuhan masyarakat, kebutuhan semua pihak. Ini juga membantu kebutuhan masyarakat untuk mendapat informasi secara baik dari pemerintah, dari badan publik, dan saya kira pemerintah juga tidak perlu merasa terkait informasi merasa ini akan disalahgunakan, karena sesungguhnya kan sebenarnya sudah disampaikan tadi Pak Najib, perlu ada sinergitas dengan KI itu sendiri. Nah, memang beberapa PR yang masih harus dilakukan, misalnya bagaimana mendorong pemerintah bagi yang belum ada PPID-nya itu diefektifkan. Persoalannya sekarang PPID-nya ada, tapi kan anggarannya tidak ada. Ini juga satu hal yang berbeda. Jadi jangan hanya kelembagaannya dibentuk PPID-nya, tapi anggaran pengelolanya itu tidak ada. Jadi bagaimana mau menyediakan informasi? Sementara kita tahu ada pengelola utama informasi, misalnya Sekda atau Diskominfo, itu juga kan masih jangan-jangan dia tidak mengerti juga apa yang harus dibuat. Jadi memang dibutuhkan satu sinergitas. Nah, kenapa ini perlu? Karena memang bahwa di dalam Robert Michael itu pernah bilang begini, bahwa di setiap organisasi politik atau kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Jadi ini perlu menjadi ada semacam tools bagi masyarakat, sehingga ini tidak menjadi konsumsi dari kekuasaan itu sendiri. Artinya diharapkan KI yang hadir ini bisa menjembatani semua kepentingan. Bisa dijadikan sebagai satu satu lembaga yang bisa melakukan penguatan pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik, dan sekaligus sebagai penyambung lidah pada saat terjadi kebuntuan informasi yang mau diakses oleh masyarakat kepada badan publik atau kepada pemerintah. Itu menjadi tugas KI, sehingga kita harapkan komisioner yang lain itu betul-betul memiliki integritas dan kemauan dan kekuatan dalam melanjutkan kerja-kerja KI sebelumnya yang belum tuntas. Begitu kira-kira begitu kira-kira. Tapi saya kira tadi Pak Najib terkait dengan dasar hukum SK tadi itu, karena ini sudah menjadi ranah publik menjadi diskusi publik, mesti harus dijadikan perhatian karena
ini terbuka ruang. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada masalah nih. Terbuka ruang untuk orang menggugat nih kalau misalnya ada ruang ruang celah hukum. Ya, utamanya bagi mereka yang tidak lolos nanti. Tidak lolos, gitu, Ya. tidak lolos. Jadi ini mesti harus di atensi, gitu. Iya, jika seandainya pengumuman itu diumumkan sebelum SK ditandatangan, Oke. baru kita harus bertanggung jawab. Oke. Tapi persoalannya pengumuman tidak diumumkan ketika SK itu belum ditandatangan. Iya. Jadi pengumuman itu dilakukan pada hari Senin dan SK itu ditandatangan pada hari Sabtu. Oke. Jadi clear semuanya, Ya. clear semuanya. Ya. Kalau ada yang kemudian mengatakan itu cacat hukum, ya cacat hukumnya dari mana? Ya. Cacat hukumnya dari mana? Karena tanggal SK itu pun sendiri sejak Oktober sebenarnya Oke. sudah dibuat. Oke. Hanya persoalannya tanda tangan dari Alimas itu belum dilakukan di bulan Oktober pada saat Oke. itu. Ya, Nah, mungkin itulah yang kami jaga kemarin. Kami tidak umumkan karena memang kami tidak punya legal standing. Ya. Makanya kemudian Ya, Pak Timsel sebenarnya sadar ketika diumumkan sebelum pegang SK Iya. itu secara legalis sendiri memang Iya. tidak sah. Iya, Tidak dan- memiliki legal standing iya. untuk mengumumkan. dan kami pasti akan digugat oleh teman-teman yang digugurkan 13 orang itu. Oke. Maksud saya itu yang harus diantisipasi karena Ya. Makanya kita sudah mengantisipasi dengan tidak mengumumkan sebelum SK itu ditandatangan. Oke, siap. Saya kira menarik sekali kita diskusi ini. Dari Pak Gisran, dari Pak Najib bahwa masih ada harapan. Iya. Ya, masih ada harapan untuk komisioner KI Provinsi Sulawesi Tenggara ini bisa eksis, bisa berperan dan bisa mengawal keterbukaan informasi publik yang ada di Sulawesi Tenggara. Begitu ya? saya kira bukan hanya harapan, ini kewajiban bagi pemerintah provinsi. Artinya kita masih punya harapan. Ya. Kita masih punya harapan. Ya, kan kita tahu sumber masalahnya karena pemerintah tidak memberikan ruang yang seimbang dengan komisi-komisi yang lain, komisioner-komisioner yang lain. Misalnya kan ada perbedaan antara KIP dengan KPI. Iya. Sama-sama sumber dananya dari APBD. Ya. Kenapa ada kesenjangan di situ, ada perbedaan. Ya. Dan di komisioner-komisioner lain kan kita tahu sumber anggarannya itu kan dari APBN. Jadi saya kira tidak jadi persoalan. Nah ini yang kadang-kadang pemerintah di daerah itu menganggap misalnya KIP maupun KPI itu sebagai bagian dari sebagai staf mereka begitu, di bawah. Saya kira itu yang harus dikelirkan. Ya itu yang harus dikelirkan. Hanya memang kita harus tahu bahwa sumber anggaran dari KPID dan Komisi APBD. Informasi itu berbeda. Ya. Kalau KPID itu adalah hibah Ya. yang kemudian dilanjutkan ke daerah. Ya. Kalau KI memang anggarannya melekat dengan Kominfo. Melekat dengan Kominfo. Di daerah ya. Iya, di Dan Dinas itu Kominfo. Ada di Dinas Kominfo. Ya itu Itulah yang membedakan sebenarnya. komitmen itu yang mestinya itu muncul dari. Makanya kemudian kenapa kita harus menyelesaikan Kalau pergub ini? pergub itu dibuat, maka secara kelembagaan sebenarnya itu diatur di pergub, begitu. Iya. Kira-kira Iya. begitu ya. Iya. Jadi kelembagaan KI Sultra itu ada di pergub. Ada di pergub. Kalau pergub yang mengatur tentang mekanisme kerja, kelembagaan Iya. KI itu ada, maka dengan sendirinya akan menyesuaikan. Ya. Kelembagaan KI menyesuaikan dari pergub itu. Ya. Ya, selama Ya termasuk gaji KI komisioner. Itu Memang ada- sangat memalukan sekali kalau kemudian KI ketemu di daerah lalu kemudian gaji KI di Sultra itu sangat paling rendah dibanding KI yang lain. Ya. Tetapi di pergub itu sudah diatur. Oke. Diatur sehingga kemudian gaji bagi KI itu kemudian sudah bisa sama dengan daerah-daerah lain. Atau mungkin itu yang bocor sehingga tidak banyak yang mendaftar kemarin, Pak Najib. Ya sebetulnya Kalau saya sih salah satunya sebenarnya adanya kemunduran dari komisioner. Mundurnya 2 komisioner itu menjadi sebuah presiden buruk juga. Oke. Sehingga kemudian KI ini dipertanyakan keberadaannya. Oke. ya gaungnya memang tidak ada dan itu ditambah dengan mundurnya 2 KI. Ya itu kelihatan memang ya rupanya juga harus seleksi. Kali ini Timsel harus hati-hati untuk mencegah Mundurnya lagi. calon-calon yang orientasinya lebih pada mencari pekerjaan semata. Iya. Makanya kita berharap mereka masuk di KI itu bukan cari kerja sebenarnya. Oke.
Baik, saya kira menarik sekali ini kita diskusi sore hari ini. Sahabat Ombudsman, waktu membatasi kita, dua hal yang menjadi catatan. Yang pertama bahwa KI periode yang lalu adalah merupakan langkah awal pembentukan KI, dan hal-hal yang tahun lalu sudah diinisiasi itu bisa dilanjutkan, dan hal yang menjadi kegagalan masa lalu itu harus menjadi pembelajaran untuk KI periode ke depan tetap tegak, tetap bisa bekerja dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara. Kita masih punya harapan untuk itu. Sampai ketemu lagi pada Sorot Ombudsman berikutnya. Selamat sore. Waktunya kita bicara.